Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan di Sydney atau yang lainnya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul kembali dan dalam rangka saling mengingatkan. Dan pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang suatu hal yang merupakan cita-cita kita seluruhnya. Bukan cuma kita, bahkan cita-cita para anbiya, para nabi, ya. Oleh karenanya Nabi Ibrahim berdoa, ya, dalam doanya, waja'alni mi warathati jannatin na'im. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, jadikanlah aku termasuk pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Dan ini adalah Nabi Ibrahim alaihissalam yang dikatakan paling bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah menyuruh Nabi Muhammad wattabi' millata Ibrahim hanifa. Ikutilah agama Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah memberikan dia gelar dengan Khalilur Rahman. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Kata Allah, Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih Allah, ya. Dan ini cuma yang dapat predikat ini cuma dua orang, Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ini perlu saya tekankan tentang Ibrahim alaihissalam? Agar kita tahu bahwasanya beribadah untuk mengharap surga itu dianjurkan, Karena sebagian orang mengatakan kamu jangan beribadah mencari surga, kamu harus beribadah karena hanya cinta kepada Allah, jangan takut sama neraka, jangan berharap surga. Ini perkataan batil, tidak benar, ya. Siapa yang lebih cinta kepada Allah, ente atau Ibrahim alaihissalam, ya. Ya, siapa yang lebih cinta kepada ente atau Ibrahim alaihissalam? Ibrahim alaihissalam luar biasa mengorbankan, diuji oleh Allah puluhan tahun tidak punya anak, begitu punya anak Ismail suruh taruh di Mekah jauh. Kemudian sudah besar lagi-lagi senang-senangnya remaja disuruh sembelih. Dan Ibrahim alaihissalam diuji dengan Allah dengan banyak ujian. Bayangkan dia berdakwah sendirian, satu negeri seluruhnya kafir, bahkan mereka bersepakat untuk membakar dia, dan akhirnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud saya, ya, Ibrahim alaihissalam adalah sosok yang luar biasa, begitu sakingnya dia cinta kepada Allah sampai Allah pun mencintainya. Allah mencintainya, bahkan Allah mengangkat memberi gelar kepada Ibrahim Khalilur Rahman, kekasih Allah. Artinya Allah cinta kepada Ibrahim. Ya, kita betapa banyak orang ngaku cinta kepada Allah tapi cintanya bertepuk sebelah tangan. Allah tidak mencintainya. Jadi saya ingin angkat sosok Ibrahim yang berdoa, ya. Wa ja'alni mi warathati jannatin na'im, yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Dia mengatakan, ya Allah, anugerahkanlah kepadaku surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi ingin surga itu adalah cita-cita seluruh orang, bahkan orang-orang terhebat seperti Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi SAW dalam banyak hadisnya berdoa, Allahumma nas'alukal jannah. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau surga. Ya Allah, a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku berlindung dari neraka. Bahkan Nabi SAW menyuruh kita untuk minta surga Firdaus. Kata Nabi SAW, fa idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus fa innahu a'lal jannah. Kalau kalian minta kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus karena dia adalah surga yang paling tinggi, ya. Nabi suruh kita minta surga Firdaus, Nabi suruh kita punya cita-cita yang tinggi. Kalau minta surga jangan yang tanggung-tanggung, yang bilang, ya Allah, yang penting aku selamat dari neraka meskipun di pinggir surga, meskipun depan pintu, jangan, ya. Jangan, depan pintu enggak ada beda dari, dalam surga enggak ada beda dari. Kalau cuma depan-depan enggak ada, ya. Jadi bahkan Rasulullah menyuruh kita untuk minta memiliki himmah aliyah, cita-cita yang tinggi. Fa idza sa'altumullah, kata Nabi, jika kalian minta kepada Allah, fas'aluhul firdaus, mintalah surga Firdaus, fa innahu a'lal jannah, karena itu adalah surga yang paling tinggi. Ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu Nabi sedang bersama Mu'adz bin Jabal. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, inni la uhsinu dandanataka, ya, wa dandanata Mu'adz. Ya Rasulullah, aku tidak pandai untuk memohon kepada Allah dengan ungkapan-ungkapanmu dan ungkapannya Mu'adz. Itu Nabi berdoa, mungkin bahasanya indah, bagus, ya, seperti Mu'adz bin Jabal. Orang ini, dia mungkin tidak pandai mengucapkan bahasa dengan indah, ya. Orang Arab, tapi dia berkata, ya Rasulullah, aku tidak bisa meminta kepada Allah seperti permintaanmu dan permintaan Mu'adz. Kata Nabi SAW, terus apa yang kamu minta? Walakin as'aluhul jannah wa a'udzubihi minan nar. Tapi aku minta kepada Allah surga
dan aku minta dijauhkan dari neraka. Kata Nabi SAW, haulahu nudandin. Kami juga permintaan kami seputar itu. Permintaan kami seputar itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat surga, wa qina adzabannar, jauhkan kami dari neraka jahanam. Ini perlu saya bawa di awal pengajian karena sebagian orang terjebak dengan pemikiran sufiyah atau yang sepertinya seperti ya, salah ya. Kamu jangan minta surga, kamu jangan takut dari neraka. Enggak, kita manusia. Allah kasih iming-iming surga terus enggak boleh minta surga. Allah mengatakan fattaqun nar, jagalah diri dari neraka, terus kita enggak boleh takut dari neraka. Allah suruh takut. Ngapain kalau gitu? Nabi jelas tentang bahaya neraka. Nabi jelas tentang iming-iming surga, terus kita enggak boleh minta surga. Maka maksud dalam tanda petik saya maksudnya jangan so alim. Anda tidak lebih alim daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam ya minta untuk dimasukkan ke dalam apa? Surga. Dan Nabi Muhammad SAW juga minta dimasukkan surga, jauh dari neraka jahanam. Dan Nabi suruh para sahabat untuk minta kepada surga, dan kita tidak jauh lebih alim dari mereka, dan kita ini kadang-kadang omongannya saja sok-sok cinta padahal tukang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya minta kepada Allah surga adalah kebiasaan dan cita-cita orang-orang saleh. Cita orang saleh, dan itu impian mereka. Taib. Beberapa hal yang berkaitan dengan surga, ya. Yang pertama, makna surga. Makna surga secara bahasa. Surga secara bahasa dari jannah. Jannah. Dan dalam bahasa Arab, sebagaimana disebut oleh Ibnu Faris, ya, kata yang terdiri dari huruf jim, nun, jan itu menunjukkan sesuatu yang tersembunyi. Menunjukkan sesuatu yang tersembunyi. Contoh al-jin. Jin kenapa? Tertutup, tersembunyi dari mata. Kenapa disebut dengan jin? Karena tersembunyi dari pandangan, dari penglihatan. Contoh al-janin. Kenapa disebut dengan janin? Karena bayi tersebut tersembunyi dalam perut ibunya. Contoh lagi al-janin, kemudian contoh lagi misalnya al-junun. Junun, gila, ya, gila. Kenapa? Karena akalnya tertutup, jadi tersembunyi, tertutup atau tersembunyi. Maka disebut dengan gila. Ah, terus apa kaitannya dengan al-jannah? Kalau gitu al-jannah apa? Al-jannah yang jamaknya jannat, al-jannat. Kata para ulama, secara bahasa artinya adalah taman yang pohon-pohonnya rindang dan lebat. Pohon-pohonnya rindang dan lebat sehingga seakan-akan menutupi di baliknya. Ya. Jadi adapun taman pohon cuma satu tidak disebut dengan jannah secara bahasa. Jannah itu pohon banyak sehingga lebat, sehingga di balik pohon itu kayak ada sesuatu yang tertutupi saking banyaknya jannah. Dan inilah yang disebut dengan jannat, ya, jannat. Ya. Datang orang-orang liberal, mereka bilang apa Al-Quran itu hanya turun 1400 tahun yang lalu, kita enggak boleh tekstual. Emang kenapa? Apa isinya surga, air sungai mengalir, itu untuk orang Arab Badui ya. Kalau kita di Indonesia apa? Sungai banyak, taman banyak ya. Ya kita bilang
pertama jangan ente sangka taman ini seperti taman di rumah ente ya. Ini jannat isinya macam-macam. Apa yang ente minta banyak dan di antaranya banyak bidadari di situ ya. Yang pertama. Yang kedua, sampai sekarang orang masih fitrah manusia suka dengan taman. Bukankah orang-orang barat pada pergi ke taman-taman, sampai bukan orang-orang kaya banyak pergi ke puncak. Bukankah orang-orang masih cari pemandangan yang hijau, yang menyenangkan. Itu fitrah manusia. Orang bosan dengan hidup perkotaan yang isinya bangunan-bangunan yang tinggi sampai mereka bikin taman di tengah-tengah kota seperti di Australia misalnya. Itu kenapa? Karena fitrah manusia suka dengan pemandangan seperti itu, jannat. Dan ingat, jannah ini taman jangan disangka seperti taman-taman di dunia, ya, isinya macam-macam dan pohonnya juga tidak seperti dunia dan segalanya berbeda dengan yang ada di dunia. Ini makna surga secara bahasa, yaitu pohon yang banyak, kalau kita artikanlah taman-taman ya. Kemudian yang kedua, akidah Ahlussunnah atau pembahasan ya, surga yang akan ditempati orang-orang bertakwa apakah itu surganya Nabi Adam dulu? Adam alaihissalam dulu. Jadi ada masalah. Surga yang akan ditempati oleh orang beriman bertakwa, apakah itu surga yang pernah ditempati oleh Nabi Adam alaihissalam? Maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Khilaf. Pendapat pertama mengatakan bukan. Ya. Berbeda. Berbeda. Kenapa berbeda? Kata mereka kalau surga nanti tidak ada lagi penghalangan-pengharaman. Di surga Nabi Adam dilarang untuk makan buah tersebut ya, sehingga berbeda. Pendapat mayoritas ya sama surganya, sama surganya. Surga yang pernah ditempati Nabi Adam itulah surga yang akan didatangi oleh orang-orang yang beriman. Ya. Namun catatan ya. Dan ini pendapat yang lebih kuat karena dalam satu hadis yaitu dikatakan kepada Adam, engkaulah yang telah mengeluarkan kami dari surga ya, dari surga yang seharusnya kami menempatinya. Ya, Nabi Adam dikatakan demikian. Jadi seorang sekarang manusia beramal saleh dalam rangka untuk kembali ke kampung halaman yang sungguhnya. Untuk kembali kepada kampung halaman yang sungguhnya, itu darul akhir, itu surga yang pernah ditempati Nabi Adam. Tapi dengan catatan ya. Surga bisa dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dirubah-rubah oleh Allah. Seperti kata sebagian ulama, surga bisa ditambah. Jadi bisa makanya dalam hadis, barang siapa yang begini akan dibangunkan istana baginya di surga. Allah bisa tambah isinya. Ya, Allah bisa tambah isinya, Allah bisa lebarkan isinya, Allah bisa rubah. Intinya tidak masih seperti sama persis yang Nabi Adam, tapi itulah surga itulah. Makanya Adam diturunkan di langit menuju ke bumi, ya. Jadi surga tersebut bisa dirubah-rubah oleh Allah, terserah Allah Subhanahu wa taala. Terserah Allah. Ya. Jadi ini pendapat yang lebih kuat bahwasanya surga yang ditinggalkan oleh Nabi Adam atau Nabi Adam keluar darinya itulah surga yang akan didatangi oleh kaum mukminin. Kemudian pembahasan berikutnya, menurut Ahlussunnah wal Jamaah, surga dan neraka sudah ada. Sudah diciptakan. Dan ini dalilnya sangat banyak ya. Berbeda dengan Mu'tazilah, berbeda dengan sebagian ahlul bid'ah. Bid'ah yang menyatakan surga belum ada. Surga belum ada. Karena apa faedahnya katanya? Apa faedahnya? Jadi logika mereka mengantarkan bahwasanya menyatakan surga belum ada. Apa faedahnya surga belum ada yang diberi balasan, terus surga buat apa? Kita bilang kita harus tunduk kepada dalil. Surga sudah ada, dalilnya banyak. Dalil surga sudah ada banyak. Ya.
Misalnya dari Al-Qur'an. Allah berfirman misalnya, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin." Wa jannatin, kata Allah, wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Perhatikan, uiddat disiapkan, kata Allah, disiapkan. Jadi sudah ada, disiapkan. Ayatnya jelas ya. Kemudian juga misalnya ketika Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj, kata Allah Subhanahu wa taala, "Inda sidratil muntaha, indaha jannatul ma'wa." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inda sidratil muntaha, indaha jannatul ma'wa." Idh yaksha sidrata ma yaksha ma'wa. Kata Allah, wala qad ra'ahu nazlatan ukhra, sungguh Muhammad telah melihat Jibril pada kesempatan yang lain, inda sidratil muntaha, tatkala di sidratul muntaha, tatkala Isra Mi'raj, indaha jannatul ma'wa, di sisi sidratul muntaha ada jannatul ma'wa, ada jannah. Jadi sudah ada. Ketika Nabi Mi'raj sudah ada surga ya. Ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam Mi'raj. Allah mengatakan wala qad ra'ahu nazlatan ukhra. Sungguh Muhammad telah melihat Jibril pada kesempatan yang lain. Di mana? Inda sidratil muntaha, di sidratil muntaha, tempat yang paling tinggi. Indaha jannatul ma'wa, di situ ada jannatul ma'wa, ada jannah ya, ada jannah ya. Adapun dari hadis banyak. Ada hadis misalnya hadis tentang Jibril disuruh lihat isi surga. Jibril disuruh melihat ya, isi surga dan neraka. Ya, dan neraka. Isi surga dan neraka. Dalam hadis Jibril lihat, oh ya Allah, apa namanya surga ini tidak ada yang dengar kecuali dia akan masuk. Kemudian Allah kasih perkara yang dibenci, Jibril lagi, oh diliputi dengan perkara yang dibenci. Hampir-hampir tidak ada yang dengar bisa masuk. Ya, saking banyak yang diliputi dengan keburukan. Makanya kata Nabi SAW, huffati al-jannatu bil makarih. Bil makarih. Surga itu diliputi dengan perkara yang dibenci. Ya, surga itu diliputi dengan perkara yang dibenci. Perkara yang dibenci. Kemudian misalnya dalil ya, kata mereka bahwasanya tidak ada faedahnya dalil-dalil yang menunjukkan misalnya dalil tentang surga berfaedah. Surga sudah ada faedahnya. Di antaranya apa? Di antaranya ruh orang mukmin. Apa ruh orang mukmin? Ta'irun ya, seperti burung. Burung yang seperti burung yang berjalan-jalan di surga seperti burung. Jadi ruhnya di surga, tetapi dia tidak masuk surga secara total, hanya ruhnya doang. Jasadnya belum, nanti jasadnya dibangkitkan pada hari kiamat. Menunjukkan surga ada fungsinya. Buktinya adalah ruh-ruh orang beriman berjalan-jalan di surga. Contohnya lagi, ruh para syuhada. Ruh para syuhada. Para orang yang mati syahid. Bagaimana ruhnya? Ruhnya dalam jasad ya. Fi jawfi tairin khadr ya, dalam jasad burung. Ya. Apa bedanya seperti burung dengan jasad burung? Lebih sempurna orang yang mati syahid. Kenapa? Karena kelezatan itu lebih sempurna kalau disertai dengan jasad. Adapun kalau orang yang mukmin saja cuma ruh doang. Tapi yang mati syahid karena mereka waktu di dunia telah mengorbankan raga mereka,
maka Allah kasih raga sementara. Raga sementara itu adalah jasad seekor burung yang mereka berterbang di menikmati kenikmatan surga, tapi tidak sempurna kenikmatannya. Kalau dia mau sempurna nanti pada hari kiamat kelak. Kemudian juga ini contoh bahwasanya yang bilang neraka tidak ada surga enggak ada fungsinya enggak benar. Demikian juga dalam hadis ketika seorang dalam alam barzakh maka datang dan dibukakan pintu menuju surga, diperlihatkan tempatnya di surga, maka datang dari angin surga menuju dia. Angin surga menuju dia. Demikian juga dalam hadis ketika seorang sahabat akan meninggal dunia dalam perang Uhud, dia berkata, "Inilah ajidu rihal jannah min qibali Uhud." Sungguh aku mencium bau surga dari arah gunung Uhud. Jadi Allah kasihkan bau surga tersebut, menunjukkan surga sudah ada, tapi yang gaib dia bisa merasakan ketika itu. Kemudian kalau boleh saya katakan ini tentu beda ganjaran yang sudah ada tinggal diambil, tinggal dipakai dengan ganjaran yang belum ada. Saya kasih gambaran, ada seorang bos mengatakan kepada anak buahnya, anak buah, ente kalau kerja baik, saya akan bangunkan buat ente rumah. Yang penting ente kerja baik dulu 5 atau 10 tahun sama saya bangunkan rumah. Ini bos pertama. Bos yang lain mengatakan beda. Ente kerja baik, ini rumah sudah saya, tinggal kau masuk. Rumah sudah ada lengkap dengan yang kau inginkan, tinggal kau masuk. Ya. Mana yang lebih menarik? Lebih menarik kalau sudah ada. Kalau baru mau dibikin belum tentu ada, belum tentu bikin, masih ini sudah ada. Tinggal masuk. Tinggal masuk ya. Kemudian oleh karenanya surga sudah, makanya dalam hadis ketika Rasulullah sedang salat khusyuf, salat gerhana, Rasulullah lihat surga, Rasulullah maju. Ketika Rasulullah neraka, Rasulullah SAW mundur ya. Berarti surga dan neraka itu sudah ada. Kita tinggal beriman, pakai logikanya apa fungsinya surga? Kita bilang sudah ada fungsinya. Sudah ada fungsinya. Ruh kaum beriman, ruh penghuni yang mati syahid sudah berjalan-jalan di surga. Kemudian berikutnya yang kita bahas bahwasanya surga bertingkat-tingkat. Ya, dalilnya banyak, surga bertingkat-tingkat dalam Al-Qur'an. Kemudian dalam hadis. Dalam Al-Quran, misalnya Allah mengatakan, wa kuntum azwajan salasa. Wa kuntum azwajan salasa. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah. Was-sabiquna as-sabiqun. Ulaikal muqarrabun dan seterusnya dalam surat Al-Waqiah. Kata Allah, kalian nanti di surga, kalian di akhirat 3 kelompok. Allah sebutkan 2 kelompok penghuni surga dan 1 kelompok penghuni neraka. Kata Allah, fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Adapun golongan kanan, sungguh indah golongan kanan. Kemudian kata Allah penghuni neraka, wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah. Golongan kiri, sungguh mengerikan golongan kiri. Kemudian Allah menyebutkan golongan lain, was-sabiquna as-sabiqun, yang mendahului. Ternyata di sini penghuni surga ada 2 tingkatan. Penghuni surga 2 tingkat di sini. Yang pertama adalah as-sabiqun, yang duluan. Yang kedua ashabul yamin. Menunjukkan surga tingkatan. Contoh lagi, misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang nikmat surga, kata Allah Subhanahu wa taala, innal abrara lafi na'im 'alal ara'iki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin makhtum khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa mizaju min tasnim 'aina yashrabu bihal muqarrabun. Dalam surat Al-Mutaffifin. Kata Allah dari awalnya, kata Allah, innal abrara lafi na'im wa in alal ara'iki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin makhtum. Kata Allah, yusqawna min rahiqin makhtum. Min rahiqin makhtum
Yusqawna min rahiqin makhtum, khitamuhu misk. Khitamuhu misk. Wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun wa mizajuhu min tasnim. Ainai yashrabu biha ainai yashrabu bihal muqarrabun. Perhatikan sini, Allah menyebutkan dua tipe minuman. Pertama rahiqim makhtum, yang kedua tasnim. Wa mizaju min tasnim ainai yashrabu bihal muqarrabun. Ya. Apa bedanya antara rahiq dan makhtum? Jadi rahiq makhtum itu katanya khamar yang terlezat, ya. Itu diminum oleh al-abrar. Perhatikan ini golongan pertama al-abrar. Minuman mereka adalah rahiq makhtum. Khamar yang terlezat, khitamuhu misk, kalau mereka selesai minum keluar bau wangi yang sangat indah. Allah sebutkan di antara ciri minuman tersebut wa mizajuhu min tasnim. Minumannya tercampur dengan tasnim. Jadi minuman mereka rahiq dicampur dengan tasnim. Tasnim itu campurannya. Apa itu tasnim? Aina yashrabu bihal muqarrabun. Tasnim itu minuman khusus orang-orang muqarrabun. Muqarrabun ini tingkatan yang lebih tinggi. Kalau di sini berarti kita tahu berarti penghuni surga ada dua. Yang pertama al-muqarrabun, yang kedua al-abrar. Mana lebih tinggi? Al-muqarrabun, yang didekatkan. Yang didekatkan oleh Allah degrenya lebih tinggi, makanya minumannya lebih istimewa, tasnim. Sementara al-abrar cuma dapat campuran tasnim. Ya ibarat kita kalau satunya dapat air putih kasih madu, yang satunya madu murni, beda. Jadi ini menunjukkan air minum saja dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala antara golongan atas dengan golongan bawah, antara di atas yang di bawah. Beda, berarti surga itu bertingkat-tingkat. Surga bertingkat-tingkat. Ya, kalau minumannya beda apalagi bidadarinya jelas berbeda ya. Ya, jadi bidadari Australia sama bidadari Bandung kerenan mana ya? Allah alam. Taib. Lihat di sini, ini contoh dan ayat yang lain contoh lagi misalnya. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rahman Allah berfirman waliman khafa maqama rabbih jannatan. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Terus Allah sebutkan nikmat-nikmat, kemudian setelah itu Allah berkata wa min dunihima jannatan. Jadi Allah mengatakan bagi orang yang takut kepada keagungan Allah, dia dapat dua surga. Allah sebutkan ciri-ciri surga tersebut. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban dzawata afnan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihima aynani tajriyan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihima fakih min kulli fakihatin zawjan. Fabi ayyi ala'i rabbi. Allah sebutkan surganya, Allah sebutkan mata airnya, sungai yang mengalir, Allah sebutkan bidadarinya. Setelah itu Allah sebutkan wa min dunihima jannatan. Di bawah dua surga itu ada lagi dua surga yang lain. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah sebutkan ciri-cirinya. Kata para ulama seperti Syekh Sa'di rahimahullah taala, dua surga yang di atas ini untuk orang-orang spesial. Surga yang di bawah untuk orang-orang beriman secara umum. Berarti memang surga itu bertingkat-tingkat. Surga bertingkat-tingkat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, tunggu kita lanjut lagi. Hadis seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannati mi'ata darajat." A'addaha Allah lil mujahidin fi sabilillah. Ma baina darajatain kama baina as-samaa'i wal ard. Kama baina as-samaa'i wal ard. Dalam Sahih Bukhari ya. Kata Nabi SAW, sungguhnya di surga itu ada 100 derajat yang Allah siapkan khusus buat orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Ma baina darajatain, antara derajat yang atas dengan dua saja, antara langit dan bumi. Jadi 100 derajat, yang setiap antara satu derajat dengan yang lainnya, jaraknya seperti langit dan bumi. Seperti langit dan bumi. Ini Allah sebutkan tentang, jadi Allah Maha Adil, Allah kasih level buat mujahidin, levelnya 100 level.
Entah di level yang mana, tapi untuk mujahidin 100 level. Kata Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, demikian juga amalan-amalan yang lain. Allah Maha Adil. Allah kasih level-level. Orang berbakti sama orang tua juga berlevel-level. Orang salat malam berlevel-level, orang bersedekah berlevel-level, penuntut ilmu berlevel-level, ulama berlevel-level, para ustadz berlevel-level. Ya. Levels ya kalau bahasa Inggris ya. Jadi berlevel-level banyak. Bukan cuma satu level, tapi sampai mujahidin dia 100 level. Mi'at darajah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian juga dalam hadis inna ahlal jannah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahlal jannah yatara'auna ahlal ghuraf. Ya. Kama yatara'auna al-kawkab ad-durri al-ghabir. Ya. Kama yatara'auna al-kawkab ad-durri al-ghabir. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya penghuni surga melihat ahlul ghuraf. Ahlul ghuraf itu yang lebih tinggi. Jadi ahlul jannah itu yang umum, ahlul ghuraf yang spesial. Surga juga. Mereka melihat ahlul ghuraf di atas seperti melihat bintang yang jauh yang mau terbenam. Yang mau terbenam. Jadi jarak antara ahlul jannah dan ahlul ghuraf jauh banget. Seperti kita lihat bintang kan jauh banget. Oh, bintang di ujung sana terus mau tenggelam. Itulah jarak antara ahlul jannah dan ahlul ghuraf. Menunjukkan jarak antara satu derajat dengan derajat yang lain jauh berbeda. Ya, makanya dalam Al-Qur'an Allah sebutkan secara umum baik penghuni neraka maupun penghuni surga, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walikullin darajatin mimma amilu." Kata Allah masing-masing punya derajat atas perbuatan mereka. Penghuni surga ada derajatnya, penghuni neraka juga ada derajatnya. Tidak sama, Allah Maha Adil. Kata Allah, "Walikullin darajatun mimma amilu." Ya. Masing-masing ada derajatnya sesuai dengan perbuatan mereka. Kemudian juga dalam surat Al-Isra kata Allah Subhanahu wa taala, "Walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdhila." Walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdhila. Ini Allah sebutkan kapan? Setelah Allah menyebutkan tentang kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdzura unzur kaifa faddalna ba'dhum 'alal ba'd walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdhila. Kata Allah Subhanahu wa taala, lihatlah orang beriman, orang kafir, kata Allah, kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik. Yang orang beriman kami kasih harta kata Allah. Yang orang kafir juga kami kasih harta. Tidak ada yang kami halangi dan itu konsekuensi dari rububiyah Allah. Allah pemberi rezeki, orang mukmin Allah kasih, orang kafir Allah kasih. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Unzur kaifa faddalna ba'dhum 'ala ba'd." Lihatlah bagaimana kami bedakan satu dengan yang lain. Orang kafir lihat kekayaan mereka bertingkat-tingkat. Yang paling kaya ini, kemudian kalau mungkin kita klasifikasikan 1000 level mungkin 1000 level 1000 banyak sekali levelnya. Orang Islam juga demikian, level kekayaan bertingkat-tingkat. Kata Allah, ingatkan, walal akhiratu akbaru darajatin. Di akhirat derajatnya lebih besar lagi. Wa akbaru tafdhila. Kalau kalian di bumi kalian bisa mengklasifikasikan orang-orang, oh ini tingkat kayanya sekian. Paling kaya kaya banget ya misalnya. Kaya biasa-biasa, agak kaya, agak miskin banget, sangat miskin, minus. Kita bisa klasifikasikan orang-orang di dunia ini. Kata Allah, walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdhila. Di akhirat lebih lagi. Allah klasifikasi dengan lebih detail lagi. Ya kata Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan apa? Dengan surga. Baik. Setelah kita tahu surga bertingkat-tingkat, berikutnya bagaimana cara masuk surga? Jawabannya sederhana, dengan amal soleh. Dengan amal soleh. Tetapi ingat, amal soleh tersebut bukan tiket sebagai pembayar surga.
tapi sebab. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhul jannata ahadun bi amalihi. Kata Nabi, tidak seorang pun masuk surga dengan amalnya. Dengan amalnya. Para sahabat bertanya, qalu wala anta ya Rasulullah? Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala wala ana. Walakin yataghammadani Allah bi rahmatihi. Walakin yataghammadani Allah bi rahmatihi. Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, engkau juga tidak mau surga dengan amalmu?" Kata Nabi, "Iya, saya juga tidak. Akan tetapi Allah memasukkan aku dengan rahmatnya." Dengan rahmatnya. Berarti kita ini mau surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis. Hadis ya. Hadis sahih. Dalam ayat, ini hadis. Kemudian ayat Allah berfirman dalam beberapa ayat di antaranya kata Allah Subhanahu wa taala ya. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah surga dengan amal kalian. Ya, ya. Seperti apa namanya kata Allah Subhanahu wa taala, bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, misalnya dalam ketika apa namanya wa amman utiya kitabahu bi yamini fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fa huwa fi 'ishatin radiyah fi jannatin 'aliyah kutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah dan minumlah kalian di surga bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Artinya, makanlah minumlah kalian di surga dengan apa yang telah kalian lakukan di hari-hari yang lalu di dunia. Ini ayat-ayat menunjukkan ya, apa yang ditunjukkan oleh ayat-ayat bahwasanya masuk surga karena amal. Ayat-ayat menunjukkan masuk surga karena amal. Karena amal di dunia. Baik. Bagaimana kita mengkompromikan dengan hadis dan ayat? Kalau ini tidak seorang masuk surga dengan amal. Bagaimana kita mengkompromikan hadis ini dengan ayat yang banyak juga? Kata para ulama, maka bedanya kalau ba di sini ya la yadkhul jannata ahadun bi amalihi dengan bima kuntum ta'malun dengan bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Banyak beda. Kalau ba di sini namanya baul iwad, di sini namanya baul iwad, ba al iwad. Ya, kalau namanya ba as-sabab. Ba sabab. Apa bedanya baul iwad dan baul sabab? Karena kalau ada dinafikan dan ada ditetapkan maka pasti berbeda antara ba dengan ini, ba dengan sini. Maka Allah menjelaskan maksudnya gimana? Kalau dalam ayat masuklah kalian surga dengan apa yang kalian kerjakan, maksudnya dengan sebab amal kalian. Tetapi yang Nabi nafikan tidak seorang masuk surga dengan amalnya, maksudnya dengan amal sebagai pembayar. Kenapa? Karena amal kita itu tidak bisa untuk bayar surga. Amal kita sangat sedikit, ya. Amal kita sangat sedikit. Saya gampang aja, kita aja mau kawin ya, mau nikah sama orang. Coba, butuh biaya berapa? Mau walimah, duit berapa? Apalagi orang Arab mungkin maharnya mahal ya. Demikian juga sebagian belum lagi walimahnya mungkin mewah-mewahan. Belum lagi kalau ternyata calonnya sudah haji, sudah kerja, wah tambah lagi mahal. Oh, calon mertua pasang mahar mahal. Itu mau kawin sama satu orang. Kemudian sudah kita kawini, kemudian belum maintenance-nya. Belum, itu baru mukaddimah, baru nikahnya, belum maintenance-nya, belum salonnya, belum kesehatannya, belum macam-macam. Untuk bisa menjalani kehidupan mesra dengan sang wanita ini kita butuh biaya banyak, kerja keras, diomelin sama bos, keringat-keringatan, sampai beribut sama sana sini supaya bisa maintenance ini cewek. Untuk bisa kita hidup bersama. Ini baru kenikmatan wanita, kita bayar dengan banyak pun masih banyak kekurangannya. Sebagaimana kita juga punya kekurangan. Sekarang ente mau bayar bidadari satu bidadari gimana bayarnya? Pakai apa? Pakai bayar. Amal ente apa? Amal ente salat malamnya jarang-jarang, sedekah masih pelit-pelit, ya. Berbakti sama orang tua perhitungan, ya. Terus apa? Masih banyak maksiat,
ke masjid malas. Terus mau bayar apa dengan bidadari yang sempurna yang abadi? Sementara amal kita, taruhlah kita beramal soleh 50 tahun. Bagaimana untuk bayar bidadari yang abadi yang sempurna? Dari sini kita tahu bahwasanya amal kita ini tidak bisa untuk bayar kenikmatan surga, enggak bisa. Makanya Nabi SAW mengatakan, rakaatani, ya, rakaatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Kata Nabi SAW, bahwasanya 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Ya akhir 2 rakaat cuma ente kerja 3 menit. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya kan. Qul ya kafirun. Rakaat kedua Al-Fatihah qul huwallahu ahad. Berapa menit sih? 3 menit. Terus kata Nabi lebih baik dari dunia dan seisi. Artinya apa? Pahalanya, ganjarannya lebih baik dari dunia dan seisinya. Apa bandingannya? Salat 3 menit untuk kemudian diberi ganjaran lebih baik dari dunia dan seisinya. Dari sini kita tahu bahwasanya amal yang kita lakukan itu bukanlah tiket untuk bayar, karena tidak bisa amal kita untuk membayar kenikmatan surga yang abadi dan sempurna. Ya. Tetapi amal itu adalah sebab, sebagaimana dalam ayat. Amal itu adalah sebab untuk masuk surga. Jadi bagaimana? Jadi kesimpulannya, kita ini masuk surga, kesimpulan. Masuk surga dengan rahmat Allah. Rahmat Allah diraih dengan amal soleh. Dengan amal soleh. Kualitas rahmat, besar kecil rahmat. Rahmat Allah tergantung kualitas amal soleh. Kualitas dan kuantitas amal soleh maksudnya. Baik, mudah-mudahan antum paham maksud saya. Jadi kesimpulannya kita masuk surga bukan dengan amal kita, tetapi kita masuk surga dengan rahmat Allah. Nah, rahmat Allah gimana cara dapatnya? Cara dapatnya dengan amal soleh. Amal soleh, rahmatnya sebesar kecilnya tergantung kualitas amal soleh kita. Kesimpulannya kita masuk surga dengan rahmat Allah, yang rahmat Allah kita raih dengan amal soleh. Maka amal soleh merupakan sebab untuk masuk surga, namun bukan tiket untuk masuk surga. Sebab doang, bukan tiket. Karena amal soleh kita nggak bisa untuk bayar surga. Taib. Demikian saja ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin bahas tentang kenikmatan surga, tetapi butuh pengajian tersendiri. Insyaallah pekan depan kita lanjutkan tentang nikmat-nikmat surga. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Ini dari mukaddimah. Insyaallah pekan depan. Jazakallahu khair Ustaz. Untuk sesi kedua, untuk akhwat ikhwan yang sudah bergabung yang ingin bertanya, untuk aktifkan videonya. Bisa angkat tangan, insyaallah. Silakan. Pak Ali ingin bertanya, Pak Ali. Di foto belum? Kita nggak bawa HP lagi. Oke, Ustaz. Ini ada pertanyaan dari Akhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz menjelaskan di surga sudah ada burung-burung atau roh-roh, mujahidin dan mukmin. Di surat Yasin ayat 51 sampai 54 cerita tentang kejadian awal kiamat. Pada ayat 55 sampai 57 disebutkan pada hari itu penghuni surga sudah bersenang-senang dan seterusnya. Apakah itu orang-orang yang sudah langsung masuk surga tanpa hisab? Pertanyaan pertama. Dan yang kedua, katanya menunggu hisab sampai ribuan tahun. Jadi ini belum masuk surga. Jadi ruh-ruh tersebut belum masuk surga, baru parsial, ya. Karena kalau masuk surga dinikmati dengan sempurna, dia dengan jasadnya pula. Sebagaimana di alam barzah mereka merasakan kenikmatan. Kenikmatan tersebut roh mereka berjalan-jalan di surga, tetapi belum dikembalikan kepada jasadnya, ya. Itu namanya alam perantara. Kalau sudah kembali kepada jasad, dibangkitkan, baru seorang akan merasakan kenikmatan secara sempurna, atau seorang akan diadab dengan secara sempurna tatkala jasad dan ruh sudah bergabung, ya. Adapun yang firman Allah, inna ashabal jannati yauma inna ashabal jannati al-yauma fi syughulin fakihun hum azwajuhum fi dhilain 'alal ara'iki muttaqiun. Maksudnya pada hari tersebut itu setelah hari kebangkitan maksudnya. Sungguhnya penghuni surga pada hari tersebut, ya. Pada hari tersebut setelah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jasad mereka, baru kemudian mereka merasakan kenikmatan yang sempurna. Makanya orang yang di dalam barzah dia mengatakan Allahumma ya Rabbi aqimis saah. Setelah dia merasakan sebagian kenikmatan muqaddimah,
Dia mengatakan, ya Robku, segera tegakkan hari kiamat. Dia ingin segera masuk ke dalam surga agar mendapatkan kenikmatan yang sempurna. Ya. Jadi yang disebut dalam surat Yasin tersebut adalah yang setelah kebangkitan, bukan sekarang. Al-yauma maksudnya ketika hari itu, bukan hari sekarang. Inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun. Sungguhnya penghuni surga pada hari itu. Ya. Baik. Faris, unmute dulu. Sorry. Yang pertanyaan kedua katanya menunggu hisab sampai ribuan tahun. Itu kalau di alam barzah menunggu hisab di hari kiamat ya. Hisab tergantung ya. Allah akan menghisab masing-masing hambanya ya. Wa huwa sari'ul hisab, dan Allah hisabnya cepat ya. Dari sisi Allah sudah tahu jawabannya karena Allah tidak perlu ngitung-ngitung lagi. Ini sekedar hanya menegakkan hujah. Jadi Allah buka catatan amal seorang, lihat, dan Allah bisa menghisab semuanya dalam satu waktu ya. Allah bisa menghisab semuanya, bukan orang ngantri-ngantri, enggak. Ya, Allah bisa menghisab, dan itu cara Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa menghisab seluruh hambanya dalam satu waktu. Tapi di antara mereka ada yang dipermalukan, di antara mereka ada yang Allah tutup sehingga antara Allah dengan dia saja. Adapun berapa lamanya, yaitu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka yang menunggu dalam waktu lama ratusan tahun baru kemudian nyusul masuk surga, ada di antara mereka yang hisabnya cepat dan ada yang masuk surga tanpa hisab. Tetapi intinya yang disebut oleh Allah dalam surat Yasin itu setelah semua selesai, setelah proses hisab, setelah proses mizan, setelah melewati sirat, baru kemudian masuk surga menikmati para bidadari seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Yasin tersebut. Mana Pak Umar? Where are you? Agak kedengaran suaranya. Salam Pak Umar. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada satu ayat tentang Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalilan. Penjelasan ayat tersebut bagaimana Ustaz? Misalnya, iya, artinya ruh, kan mereka bertanya, "Yas'alunaka 'anir ruh." Mereka ingin tes Nabi. Bertanya tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Ruh adalah urusan Rabbku. Maka kita tidak bisa memberi sifat tentang ruh kecuali datang dengan dalil. Ini hal gaib. Contoh, Nabi mengatakan tentang ruh, "Innar ruh idza kharaja tabi'ahul basar." Ya, waktu Nabi SAW datang di waktu meninggalnya Abu Salamah, kemudian Rasulullah menutup matanya. Rasulullah kenapa tutup mata? Mata dia terbuka. Kata Rasulullah, "Inna ruh idza kharaja." Kalau ruh keluar berarti kita tahu ada sifat ruh keluar. Kemudian di antara sifat ruh yang Allah sudah Al-Qur'an, hatta idza balagatil hulqum. Ya, kalau sudah sampai di kerongkongan ya. Contoh di dalam Al-Qur'an kata Allah Subhanahu wa taala, gimana ayatnya? Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassu illal mutahharun tanzilun mir rabbil alamin. Min rabbil alamin afa bihadzal hadithi antum mudhinun wa tajarruzukum annakum tukadzibun falaula idza balagatil hulqum. Ketika ruh sudah mencapai di kerongkongan. Berarti ruh itu ketika mau keluar dia menuju kerongkongan, ya. Kalla idza balagatit taraqi, dalam ayat yang lain, ketika ruh sampai pada taraqi itu tulang di sini. Ya, berarti ruh proses keluarnya dari sini, dari kerongkongan, dari taraqi. Kita hanya bisa bicara tentang ruh sebatas itu saja. Contoh tadi, ruhnya orang beriman berjalan-jalan di surga dalam bentuk burung. Bagaimana kita enggak tahu. Bagaimana kaitan ruh dengan jasad yang ada di alam barzakh kita enggak tahu. Itu di luar daripada kemampuan kita. Sebagaimana kita enggak usah bicara ruh ruh sekarang bersama kita, bagaimana kaitannya dengan jasad kita juga enggak tahu. Rahasia Allah. Ruh ketika tidur berbeda dengan ruh ketika kita dalam kondisi sadar. Kita pun tidak tahu, ya. Jadi ini semua maka kita bilang kita tidak tahu. Makanya kalau sampai ulama mengatakan kalau ada 1000 pakar fisika, biologi berkumpul untuk menjelaskan tentang ruh, pasti ada 1000 pendapat. Karena mereka semua ngawur. Ya, oleh karenanya kita hanya bisa berbicara dengan ruh sesuai dengan firman Allah, "Qulir ruhu min amri rabbi." Ruh adalah urusan Allah, tidak boleh kita melebihi daripada apa yang Allah kabarkan atau Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan, ya. Seperti ruh ketika dia mati kemudian dibawa ke langit, orang beriman langit ke-7 dengan begitu cepat, ya itu aja kita bisa tahu. Selain itu kita enggak tahu. Baik. Pertanyaan sama seperti kita menanyakan tentang Allah Ustaz. Ya, sebatas itu saja yang makanya Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Tadmuriyah beliau memberikan analogi tentang ruh. Sebagaimana kau tidak tahu ruh kecuali yang sekedar diberitahu,
maka demikian juga Allah lebih utama. Ibnu Taimiyah menjelaskan tentang ruh dan surga. Dua contoh beliau bawakan. Ada hal gaib yang kau tidak tahu, hanya sekedar dengar kabar, hakikatnya kau tidak tahu. Ya. Seperti ruh dan juga nikmat surga. Maka kita tidak boleh bicara kecuali sebatas yang sampai kepada kita. Lebih dari itu tidak boleh kita berbicara. Ya. Oke, ada lagi? Yang lain tanya? Oke, kalau nggak ada ini ada last one. Ya. Ada pertanyaan Ustaz. Ya. Bismillah. Apa definisi diberi naungan oleh Allah? Oleh Allah di saat hari kiamat. Naungan arsy maksudnya dalam riwayat dhilli arsy. Dhillil arsy di bawah naungan arsy. Bagaimana Allah alam bisawab, tetapi dari dalil-dalil menunjukkan bahwasanya naungan tersebut berbeda-beda ya. Contoh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu mri'in tahta dhilli shadaqatihi yaumil qiyamah. Setiap orang di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat. Jadi ada orang dinaungi oleh naungan arsy seperti 7 golongan. Sab'atun yudhilluhumullah fi yaumin la dhilla illa dhilluh. 7 golongan Allah naungi, tidak ada naungi kecuali naungan Allah. Dalam riwayat disebut naungan arsy, dhillul arsy. Naungan arsy, bukan naungan zat Allah tapi naungan arsy. Dalam sebagian yang lain bahwasanya seorang dinaungi dengan naungan sedekahnya. Dalam sebagian lain dinaungi oleh naungan dari bacaan Al-Qur'annya. Surat Al-Baqarah, surat Al-Imran akan datang ka'annahuma ghayayatan au ghamamatan, seakan-akan dua-duanya seperti kumpulan awan atau kumpulan burung yang intinya menaungi. Ya, tapi naungan tersebut bukan naungan zat Allah tapi naungan arsy Allah sebagaimana datang dalam riwayat yang lain. Tapi demikian ya sudah Faris. Last one. Ya. Ya. Insyaallah kita ketemu di depan Jumat. Insyaallah jazakallahu khairan. Allah barik fikum. Allah barik fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika.